Tawuran dua kelompok massa pecah dini hari. Dua kelompok saling serang melempar batu di Jalan Embong Malang, Surabaya. Suasana sempat mencekam. Kepolisian yang tiba di lokasi sempat menutup Jalan Embong Malang saat upaya meredakan dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan ini diredam setelah dua kelompok aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyekatan. Tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi dua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemuda dari dua dusun ini terlibat baku pukul sesaat tiba di garis finish karnaval di Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Meski sempat berhenti, namun aksi saling serang kemudian kembali berlanjut. Belum diketahui penyebab tawuran ini, diduga dipicu senggolan saat kedua kelompok sedang berjoget. Sejumlah petugas Linmas dan TNI pun datang melerai perkelahian. Khawatir aksi tawuran meluas, petugas Polsek dan Koramil Mojo Agung berupaya melakukan mediasi. Hasilnya kedua pihak dari Dusun Semen dan Dusun Kalibening sepakat berdamai. Hasil mediasi juga memastikan kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Mobilnya di depan tuh Teng, pepet tuh Teng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet Teng. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 dari 4 aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ketiga pelaku, DH, YJ, dan AA, bisa dihentikan dan langsung diringkus tanpa perlawanan. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, 1 pelaku lain, C, juga diamankan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan luka benda tumpul di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Sementara dari sisi psikologis forensik, penculikan disertai pembunuhan ini dilakukan secara berencana, di mana pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas rescue damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad seorang penghuni kos Ratinem di Jalan Kelan 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Selain itu juga berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya pihak keluarga dibantu warga sempat mencoba menurunkan, namun tak berhasil lantaran bobot yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ, lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang terparkir di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banyak juga ya kalau dikumpulin ya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Harga beras terus naik. Beras kualitas bawah 1 yang biasa dikonsumsi masyarakat menengah bawah kini dijual seharga Rp14.700 per kilogram. Naik Rp1.000 dibandingkan awal Januari sekitar Rp13.850 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi bertahap dalam 8 bulan terakhir. Sementara beras SPHP Bulog seharga Rp12.500 per kilogram sulit didapatkan. Merespon hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui harga beras sempat naik sedikit. Padahal menurutnya kenaikan Rp1.000 tergolong sedikit dibandingkan Jepang yang sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menggelontorkan beras SPHP Bulog sebanyak 6.000 ton per hari di 15 provinsi dari awalnya hanya 3.000 ton per hari. Distribusi SPHP akan terus dinaikkan hingga 1 juta ton per hari. Tim Liputan iNews melaporkan.